Ya, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Hari ini adalah hari ketiga para samanera mempraktikkan retreat meditasi yang diselenggarakan juga bersamaan dengan Babaja Samanera program sementara. Ini adalah sebuah keberuntungan bagi para samanera karena program samanera yang menekankan pada meditasi dapat dikatakan jarang. Dan juga keberuntungan karena meditasi merupakan ajaran yang memang sangat membedakan antara ajaran Buddha dengan ajaran ataupun kepercayaan lain. Dan ketika kita sebagai umat Buddha mempunyai kesempatan untuk mempraktikkan meditasi, ini adalah sebuah berkah, sebuah keberuntungan. Ditambah lagi mempraktikkan meditasi dengan kondisi Anda sekalian sebagai seorang babajita. Ini adalah sebuah berkah yang bukan berkah biasa, tetapi adalah berkah yang luar biasa. Tanpa adanya kebajikan yang telah dikumpulkan di masa lampau, maka mustahil sekarang Anda sekalian bisa memiliki kesempatan yang seperti ini. Oleh sebab itu, kesempatan yang sangat baik ini, yang jarang diperoleh, alangkah baiknya juga digunakan dengan semaksimal mungkin. Dalam kita bermeditasi, seperti yang telah disinggung beberapa sesi dalam pemaparan tentang meditasi, kita harus selalu ingat mengenai tujuan kita. Apa tujuan kita bermeditasi? Tidak lain adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Apa yang harus kita lakukan dalam setiap momennya adalah menjaga batin, agar ketika kotoran batin muncul dapat mudah terdeteksi, sehingga memungkinkan untuk kita bisa melenyapkan. Nah, dalam pengembangan batin ini sebenarnya ada 3 hal yang tidak bisa kita pisahkan. Jadi 3 hal ini harus muncul dalam proses kita melakukan citta bawana. Yang pertama adalah kita harus memiliki pandangan benar. Memiliki samadhi. Pandangan benar di sini tentu mengacu kepada kebijaksanaan itu sendiri. Memahami mana yang baik, mana yang buruk. Memahami bahwa ini adalah kotoran batin, keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, dan memahami bahwa ini adalah bukan kotoran batin. Kedermawanan, cinta kasih, kebijaksanaan adalah lawan dari loba, dosa, maupun moha. Memahami demikian, dan tentu juga memahami apapun hal bahwa ini adalah hal yang buruk, ini adalah hal yang baik, ini patut dikembangkan, ini harus ditinggalkan, itu adalah kebijaksanaan, dan itu juga merupakan pandangan yang benar. Yang kedua, kita harus memiliki sati, perhatian. Dalam hal ini adalah sama sati, perhatian yang benar. Yang tentu berkenaan dengan sati, perhatian, kemarin kita telah membahas secara
panjang lebar. Apa itu perhatian? Yang artinya perhatian ini, sati ini berguna ketika kita melihat batin dan jasmani atau melihat ke dalam diri. Dan dengan adanya perhatian, maka kita pun juga akan tahu. Ketika kotoran batin muncul, kita juga tahu. Ketika pikiran-pikiran yang baik muncul, kita pun juga tahu. Itu adalah fungsi dari perhatian. Selain perhatian dan juga pandangan benar, juga harus ada daya upaya benar atau sama wayama. Tujuannya adalah untuk apa? Adalah untuk ketika kotoran batin itu muncul, terdeteksi oleh perhatian, dan dengan pemahaman yang ada, tahu bahwa ini adalah kotoran batin, seseorang kemudian tidak berdiam di sana. Tetapi harus dilanjutkan dengan upaya. Upaya untuk melenyapkan kotoran batin yang muncul. Jadi pemahaman terhadap bahwa ini adalah kotoran batin adalah samadhi, pandangan benar. Mendeteksi bahwa kotoran batin ini sedang muncul atau bahkan telah muncul, itu adalah sati, perhatian. Sedangkan upaya untuk melenyapkan kotoran batin yang sudah muncul, itu adalah daya upaya benar. 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Kalau seseorang hanya memiliki pandangan benar, kemudian tidak memiliki sati, perhatian, maka dia pun tidak akan tahu ketika kotoran batin itu muncul. Dia tidak akan tahu. Apalagi memunculkan upaya untuk melenyapkan kotoran batin. Atau kalau misalnya seseorang hanya punya pandangan benar, punya perhatian, dia tahu kotoran batin itu sedang muncul. Tetapi kalau tidak ada daya upaya untuk melenyapkan kotoran batin yang muncul, itu juga tidak akan ada perkembangan. Tidak akan ada meditasi. Tahu kotoran batin muncul, tetapi tidak mengupayakan agar kotoran batin itu lenyap. Maka selain punya perhatian untuk mendeteksi kotoran batin, dan dia tahu ini adalah kotoran batin karena punya samadhi, selain itu juga harus punya daya upaya benar. Jadi upaya untuk melenyapkan kotoran batin. Tentu dalam daya upaya di sini tidak hanya mengupayakan melenyapkan kotoran batin, tetapi juga mengupayakan untuk mengembangkan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang memang membawa kepada, kalau dalam meditasi Buddhis, membawa kepada pembebasan. Dan ini yang harus juga dilakukan. Lantas bagaimana upaya kita untuk melenyapkan kotoran batin? Dalam meditasi sebenarnya upaya yang harus kita lakukan bisa beragam. Artinya kita tidak terpaku kepada satu cara saja. Sebagai contoh adalah kita hanya ketika kotoran batin muncul, kita kembali kepada objek meditasi. Itu memang merupakan salah satu cara untuk melenyapkan kotoran batin yang muncul. Tetapi apakah itu adalah satu-satunya cara? Tentu tidak demikian. Para samira juga bisa melakukan berbagai macam cara ketika kotoran batin muncul, apapun caranya, selama itu mampu melenyapkan kotoran batin yang muncul, itu bisa dilakukan. Jadi tidak hanya satu cara. Oleh sebab itu dalam salah satu khutbah,
Vittaka Sandhana Sutta, yaitu salah satu khutbah yang diberikan Sang Buddha di dalam Majjhima Nikaya. Nah, di sana Sang Buddha menyampaikan ada 5 cara yang bisa digunakan untuk melenyapkan kotoran batin yang muncul. Kotoran batin yang muncul berkenaan dengan keserakahan, dengan istilah di sana adalah canda. Canda juga sinonim dengan keserakahan. Kotoran batin yang berkenaan dengan dosa, kebencian, dan kotoran batin yang berkenaan dengan moha, ketidaktahuan. Dalam khutbah tersebut dikatakan, Adi cita nuyutena bikawe bikuna panca nimitani kalena kalang manasik katabani. Nah, di sini juga menggunakan istilah nimita yang tadi malam ditanyakan, nimita. Wahai para biku, ada 5 nimita, 5 gambaran yang harus diperhatikan dari waktu ke waktu oleh seseorang, karena pada waktu itu yang disapa adalah para biku, maka Sang Buddha menggunakan istilah bikuna. Oleh seorang biku yang sedang engage, sedang terlibat di dalam pengembangan batin yang luhur. Atau dengan kata lain, pengembangan meditasi. Jadi adicita itu adalah batin yang luhur. Anuyuttena artinya adalah yang engage. Engage secara intensif, dengan kata lain adalah yang sedang bermeditasi. Jadi 5 gambaran ini bisa diperhatikan secara berkala dari waktu ke waktu bagi seseorang, siapapun, walaupun yang disapa adalah biku, bagi siapapun yang sedang mempraktikkan meditasi. Nah, 5 nimita ini atau panca nimitani atau panca nimita atau 5 nimita ini sebenarnya adalah cara agar ketika kotoran batin itu muncul, itu bisa dilenyapkan. Yang pertama adalah ketika seseorang sedang bermeditasi atau sedang terlibat dalam pengembangan batin yang luhur, kemudian ada bentuk-bentuk pikiran yang buruk, yang tidak bermanfaat, yang berkenaan dengan keserakahan, kebencian ataupun ketidaktahuan itu muncul, orang demikian bisa kemudian langsung memperhatikan kalau tadi adalah yang muncul adalah aku salah dhamma, orang demikian langsung mengganti perhatiannya dengan kusala dhamma, dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi perhatian terhadap hal-hal yang bermanfaat sebagai pengganti hal-hal yang tidak bermanfaat yang muncul, itu juga disebut sebagai nimita, gambaran. Jadi ketika ada gambaran pikiran yang buruk, yang berkenaan dengan keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan itu muncul, maka seseorang bisa langsung mengganti gambaran pikiran yang buruk tersebut dengan gambaran pikiran yang baik, kusala dhamma. Jadi diibaratkan seperti kalau zaman dulu ketika seseorang membuat sebuah bangunan dari kayu dan mereka menggunakan paku, tapi pakunya bukan dari besi, pakunya dari kayu juga. Zaman dulu kita juga kadang-kadang menggunakan membuat meja seperti pasak begitu kan, pasak yang terbuat dari kayu. Dan ketika pasaknya itu sudah rapuh, ingin diganti dengan pasak yang kuat, apa yang dia lakukan? Jadi pasak yang kuat itu langsung didorongkan ke pasak yang sudah rapuh. Nah demikian pula dalam hal ini ketika muncul berbagai pikiran yang tidak baik, yang buruk, seseorang yang memahami demikian, yang memiliki daya upaya yang benar,
langsung mengganti dengan pikiran-pikiran yang baik. Yang secara sederhana adalah salah satu contohnya yang sering seorang pemeditator melakukan ketika pikiran mengembara, pikiran terseret oleh kotoran batin, gelisah, khawatir, takut, atau terseret oleh panca niwarana, kemudian dia langsung membawa batin yang tadi mengembara ke objek meditasi. Jadi pengembaraan batin itu adalah aku saladama, sedangkan kembali ke saat ini dan sekarang memperhatikan objek meditasi adalah kusaladama atau hal yang bermanfaat. Atau seperti misalnya, seperti yang kemarin juga telah disampaikan, sebagai contoh kalau misalnya muncul kebencian, muncul hal-hal yang bersifat ketidaksukaan, dan ketika itu terjadi, maka seseorang buru-buru mengganti pikiran kebencian tersebut dengan pikiran cinta kasih. Jadi kebencian muncul, langsung diganti dengan meta cinta kasih. Atau ketika muncul berbagai macam pikiran berkenaan dengan kesenangan indrawi atau nafsu ragawi misalnya. Begitu itu muncul, seseorang bisa langsung mengganti pikirannya berkenaan dengan kesenangan indrawi dengan asubha bawana atau asubha sanya. Persepsi berkenaan dengan tubuh yang menjijikan. Langsung diganti. Nah, dengan cara demikian, itu juga salah satu cara yang bisa digunakan untuk melenyapkan kotoran batin. Jadi tidak harus kemudian langsung kembali kepada objek. Kalau memang membutuhkan, ketika muncul nafsu ragawi, kemudian kita memunculkan sebuah persepsi, sifat tubuh yang menjijikan, itu juga bisa digunakan untuk melenyapkan nafsu ragawi. Ketika pada saat memperhatikan nafas, muncul kebencian, muncul ketakutan, kemudian kita menggantinya dengan cinta kasih, perenungan yang berkenaan dengan cinta kasih, dan kebencian itu lenyap, itu juga cara yang bisa kita gunakan. Ketika muncul rasa bosan, tidak ada samvega, tidak ada ketergugahan batin, pada saat memperhatikan nafas, kita bisa kemudian untuk sementara mengganti pikiran demikian dengan perenungan terhadap kematian, marananusati, sehingga muncul kembali samvega ketergugahan batin. Atau kemudian rasanya kok sudah tidak ada confidence, tidak ada keyakinan lagi terhadap Dhamma, terhadap Sang Buddha. Renungkan kembali kualitas-kualitas Sang Buddha, kualitas Dhamma. Sehingga di situ memunculkan sebuah keyakinan. Nah, cara-cara demikian pun juga bisa digunakan untuk melenyapkan kotoran batin yang pada waktu itu sudah muncul. Kalau kemudian tidak bisa langsung kembali kepada objek meditasi, bisa melakukan cara-cara lain. Yang terpenting adalah mengganti bentuk pikiran atau gambaran batin, gambaran pikiran yang buruk ke dalam gambaran pikiran yang baik atau kusaladama. Dari nimita yang buruk, kemudian memunculkan nimita yang baik. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua. Kalau dengan cara yang pertama kok tidak bisa, dengan cara langsung mengganti objek ke objek yang baik, kusaladama kok tidak bisa, cara yang kedua juga dianjurkan oleh Sang Buddha, yaitu dengan cara merenungkan bahaya dari kotoran batin yang muncul. Dalam khutbahnya, Sang Buddha hanya menyampaikan, ketika muncul pikiran-pikiran yang buruk yang berkenaan dengan keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, renungkan bahwa ini tidak baik, ini buruk, ini tidak bermanfaat, ini membawa kepada penderitaan. Dan kalau dengan itu saja kok bisa melenyapkan kotoran batin, itu sangat baik.
Artinya di sini adalah merenungkan bahaya dari kotoran batin. Jadi apapun ketika kotoran batin muncul, lihatlah itu sebagai bahaya. Lihatlah itu sebagai kondisi batin yang sebenarnya membawa kepada duka, membawa kepada penderitaan. Dan itu saja sebenarnya kalau kita asah, kita gunakan, itu juga sudah cukup untuk bisa melenyapkan kotoran batin yang sedang muncul. Diibaratkan seperti dalam hal ini, seperti seseorang yang dia suka berhias, dia suka mempercantik dirinya, kemudian ada seseorang yang mengalungkan ke lehernya mayat atau ya bangkai binatang, bangkai ular atau bangkai anjing ke lehernya. Kira-kira orang demikian yang suka berhias, suka berdandan, merasa jijik atau tidak jijik? Sangat jijik kan? Orang yang tidak suka berhias saja jijik, apalagi orang yang suka berhias, sangat jijik. Nah demikian Sang Buddha menyampaikan, lihatlah kotoran batin seperti itu, sebagai sesuatu yang menjijikkan, sebagai sesuatu yang memalukan. Lihatlah kotoran batin sebagai sesuatu yang tidak baik, yang buruk, yang tidak bermanfaat, yang membawa kepada penderitaan. Intinya adalah melihat kotoran batin dari sisi bahayanya. Dan apapun perenungan yang berkenaan dengan bahaya kotoran batin, itu bisa digunakan pada saat itu muncul. Sebagai contoh adalah misalnya, ketika muncul kebencian, muncul ketidaksukaan. Sang Buddha pernah menyampaikan bahwa sebenarnya orang yang batinnya dikuasai oleh kebencian, itu seperti seseorang yang melempar karena kemarahan ke orang lain dengan besi panas ataupun dengan kotoran. Pernah dengar kan? Siapa yang akan terbakar terlebih dahulu? Yang akan kotor terlebih dahulu? Adalah diri sendiri. Sebelum orang lain ikut terbakar, kalau terkena, sebelum orang lain akan kotor, kalau terkena, yang paling pertama terbakar atau terkotori oleh kotoran tersebut adalah diri sendiri. Artinya yang menderita itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah, merenungkan bahwa kebencian ini adalah penyebab penderitaan bagi dirinya sendiri, orang yang bijak tentunya melihat itu sebagai sesuatu yang tidak layak untuk dipertahankan di sana. Lihatlah itu sebagai sesuatu yang tidak baik, yang buruk, yang membawa kepada penderitaan. Atau misalnya, ketika seseorang dikuasai oleh hal-hal yang sifatnya adalah nafsu ragawi, oleh hal-hal yang sifatnya adalah kesenangan indrawi, ketika dalam bermeditasi, ketika itu muncul, itu harus dilihat sebagai rintangan batin. Bisa kita merenungkan berbagai macam perenungan yang diberikan oleh Sang Buddha berkenaan dengan bahaya dari kesenangan indrawi. Banyak sekali. Jadi kalau misalnya nanti Samanera bisa membaca satu khotbah yang ada di dalam Alagadu Pamasuta. Alagadu Pamasuta, itu khotbah yang diberikan Sang Buddha kepada para biku berkenaan dengan seorang biku bernama Biku Arita yang mengatakan bahwa sejauh saya melihat, mengetahui ajaran Sang Buddha, hal-hal yang berkenaan dengan kesenangan indrawi yang dianggap sebagai rintangan, ketika seseorang berasosiasi itu bukan sebagai rintangan. Itu dicela oleh para biku lain, oleh Sang Buddha, bahwa itu adalah pandangan salah. Melihat bahwa kesenangan indrawi itu bukan sebagai rintangan. Karena apa? Karena kesenangan indrawi itu dalam praktik meditasi menjadi satu rintangan yang bahkan dalam panca niwarana
itu adalah yang pertama. Bahkan ketika dimasukkan ke dalam 3 akar kejahatan juga adalah yang pertama. Loba atau canda atau raga itu adalah yang pertama. Banyak perumpamaan yang diberikan oleh Sang Buddha untuk menunjukkan betapa kesenangan indrawi ini memberikan bahaya. Salah satu contohnya adalah seperti seekor burung elang yang ketika dia membawa segumpal daging, tetapi juga ada banyak burung elang lainnya. Dan dia terbang, dan karena dia membawa segumpal daging, maka burung-burung lainnya juga akan mengejarnya. Dan kalau dia tidak melepaskan, dia akan mendapatkan celaka, mendapatkan kerugian. Nah demikian pula kesenangan indrawi itu walaupun memiliki sedikit kenikmatan, tetapi memunculkan banyak penderitaan. Maka dinyatakan oleh Buddha, apa sadabikawi kama, bahu duko, bahu upayasa, bahwa bio adinawo. Bahwa kesenangan indrawi itu memiliki sedikit keinginan, sedikit kenikmatan, apa saja. Sementara penderitaan yang muncul lebih besar, bahu duko. Keputusasaan yang muncul juga lebih besar, bahu upayasa. Dan bahkan lebih besar lagi adalah bahaya yang muncul dari kesenangan indrawi. Bahwa bio adinawo. Kenapa? Karena banyak orang hanya demi kesenangan indrawi melakukan berbagai macam kejahatan. Dan dampaknya tidak hanya menimbulkan kerugian ke orang lain, lebih dari itu menimbulkan kerugian pada diri sendiri. Tidak hanya dalam kehidupan sekarang, bahkan dalam kehidupan yang akan datang. Karena kejahatan yang dia lakukan demi untuk memenuhi keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi. Nah, Sang Buddha di banyak kesempatan menunjukkan betapa kemelekatan terhadap kesenangan indrawi ini memberikan banyak bahaya. Maka pernah ada seorang Bante yang masih muda, Bante Ratapala, yang ketika ditanya oleh seorang Raja Korawiya, alasan mengapa sementara dia masih muda, tetapi kok menjadi seorang biku. Salah satu alasannya adalah unnulogo attito tanhadaso. Karena melihat bahwasanya dunia ini mengacu pada manusia. Jadi manusia ini selalu merasa kurang, unnulogo. Seberapapun banyaknya kesenangan indrawi yang diperoleh, yang dipenuhi, selalu merasa kurang. Atito, dan tidak pernah merasa puas. Dan pada akhirnya adalah ketika hanya hidupnya mengejar kesenangan indrawi, pada akhirnya ia diperbudak oleh keinginannya sendiri, tanhadaso. Dan itu adalah boleh dikatakan sebagai hukum alamnya demikian. Artinya seberapapun kesenangan indrawi yang diperoleh tidak pernah akan memberikan kepuasan, tidak pernah. Dan kalau tidak hati-hati hidup hanya untuk mendapatkan kesenangan indrawi, pada akhirnya dia akan diperbudak oleh nafsunya sendiri. Dan dampaknya adalah duka, adalah penderitaan. Maka baru-baru ini tadi pagi saya buka VA, Hotman Paris, ada video pendek. Dia merasa sudah banyak kekayaan yang dia peroleh tetapi kok merasa tidak bahagia sama sekali. Jadi betul-betul merasa segalanya itu seperti ya itu saja. Seberapapun yang dia peroleh tetapi tidak ada kebahagiaan sama sekali. Sampai terpikir, apa yang harus saya lakukannya? Apakah saya harus ke Thailand
menjadi biksu? Dia terpikir untuk apa? Menjalankan kehidupan sebagai biku. Ya taunya biksu ya. Ya tidak mengenal istilah biku, biksu. Kepingin ke Thailand, ingin menjadi biksu. Ya karena memang demikian, ada banyak orang yang merasakan demikian. Walaupun sudah banyak yang diperoleh tetapi merasakan sebuah kehampaan. Tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena ternyata apapun yang diperoleh berkenaan dengan kesenangan indrawi tidak pernah memberikan kepuasan. Seberapapun banyaknya tidak pernah memberikan kepuasan. Dan kalau seseorang bisa melihat demikian, artinya melihat bahaya. Melihat bahaya dari kesenangan indrawi. Dan dalam bermeditasi, itu juga bisa menjadi sebuah perenungan. Setiap kali muncul keinginan-keinginan yang berkenaan dengan raga, kesenangan indrawi, lihat itu sebagai pikiran yang buruk, yang tidak baik, yang tidak bermanfaat, yang membawa kepada duka penderitaan. Nah kalau demikian dilakukan, maka kotoran batin demikian juga lenyap. Kalau dengan cara yang kedua ternyata tidak bisa. Sang Buddha memberikan cara yang ketiga. Yang kemarin juga sudah saya singgung sedikit. Yaitu dengan cara tidak memberikan perhatian. Asati amanasi kara. Tidak memberikan perhatian terhadap kotoran batin yang sedang muncul. Jadi udahlah, lupakan saja. Tidak usah diperhatikan. Diibaratkan seperti seseorang yang melihat benda tertentu tetapi tidak ada keinginan untuk melihat. Langsung dia menoleh ke arah lain atau langsung dia menutup matanya. Ya kadang-kadang kita begitu juga kan. Ketika melihat sesuatu tetapi kemudian tidak ingin melihat. Ya sudah, melihat ke arah lain atau menutup matanya. Nah, demikian pula ketika muncul kotoran batin atau gambaran pikiran yang tidak baik, yang berkenaan dengan keserakahan, kebencian, dan juga ketidaktahuan, pada waktu itu langsung dia tidak memperhatikan. Dia tidak memberikan perhatian, tidak memberikan respon. Hanya sekedar lupakan saja. Acuh tak acuh. Tidak peduli dengan pikiran demikian. Itu juga bisa dilakukan. Seperti ketika misalnya batin sudah begitu gelisah, kembali kepada objek, tetap saja itu begitu dominan, kuat sekali, sehingga tidak bisa kembali kepada objek. Melakukan berbagai macam perenungan, juga karena kuatnya tidak bisa juga melenyapkan pikiran yang gelisah demikian. Terus sepertinya tidak mau berhenti. Ya sudah, kalau sudah demikian sudah dibiarkan saja, tidak usah memberikan perhatian, lama-kelamaan itu pun juga akan lenyap. Itu artinya adalah tidak, atau dengan kata yang diberikan Sang Buddha, asati amanasi kara, tidak memberikan perhatian. Yang ketiga, tapi kalau dengan yang ketiga kok tidak bisa, yang keempat juga bisa digunakan. Nah yang keempat ini adalah dengan cara menenangkan batin. Ya, jadi ini sebenarnya menjadi poin, atau sebenarnya 5 hal ini semuanya adalah hal yang katakan dianjurkan, tetapi sutta yang disampaikan di sana disebut Vitaka Sandhana Sutta. Khotbah bagaimana menenangkan pikiran, menenangkan vitaka, terutama vitaka yang buruk. Nah di sini poin yang keempat adalah langsung kepada vitaka sandhana, menenangkan pikiran. Nah bagaimana seseorang menenangkan pikiran? Kalau tadi yang nomor 3 itu adalah seseorang acuh tak acuh, tidak peduli, tidak memberikan perhatian. Tetapi justru yang nomor 4 ini kita mendekatkan batin. Tetapi mendekatkan batin untuk apa? Ditenangkan. Kita melihat kondisi batin yang sedang muncul,
untuk kemudian ditenangkan. Jadi seperti di dalam praktek vipassana biasanya seseorang ketika melihat objek yang muncul, terutama apapun itu termasuk yang tidak baik sekalipun, diperhatikan tanpa menggenggam ataupun menolak. Hanya sekedar melihat, mengalami sebagaimana adanya. Dan dengan cara demikian, kondisi batin yang tadi muncul, kalaupun itu adalah yang tidak baik, itu juga akan menjadi melemah. Dan pada akhirnya menjadi hilang. Nah seperti ini yang nomor 4 adalah bagaimana kita memperhatikan objek atau gambaran batin yang tadinya buruk itu kemudian ditenangkan. Diibaratkan seperti ini. Seseorang yang sedang berlari, kemudian dia merenungkan, lah untuk apa saya berlari? Lebih baik saya berjalan biasa. Jadi yang tadinya berlari kemudian ada perenungan, kemudian berjalan biasa. Ketika sudah berjalan biasa, dia merenung, untuk apa saya berjalan? Lebih baik saya berdiri. Kemudian dia berdiri. Ketika dia berdiri kemudian muncul perenungan, untuk apa saya berdiri? Lebih baik saya duduk. Kemudian dia duduk. Ketika dia duduk, muncul perenungan, untuk apa saya duduk? Lebih baik saya berbaring. Jadi bagaimana kita menenangkan berbagai macam pikiran, harus diingat bahwasanya kotoran batin itu sifatnya adalah membuat batin seperti tidak mau berhenti atau tidak mau tenang. Sifatnya adalah bereaksi. Artinya ketika batin ini bereaksi karena kotoran-kotoran batin yang muncul, seseorang mendekatkan atau batin betul-betul menyadari kotoran batin tersebut, tetapi dengan batin yang menerima sebagaimana adanya. Tidak menggenggam, tetapi juga tidak menolaknya. Dengan demikian, batin dan jasmani menjadi semakin tenang, semakin tenang, semakin tenang. Dan pada akhirnya bisa kembali kepada objek meditasi. Itu adalah vitaka santana. Jadi menenangkan pikiran-pikiran yang buruk. Kalau dengan cara ini yang keempat, kok ternyata pikiran yang buruk tersebut tidak lenyap. Ternyata Sang Buddha memberikan cara yang kelima. Nah yang kelima ini berkenaan dengan fisik. Jadi bagaimana ketika kotoran batin muncul, kita bisa menggunakan cara di mana kita menekan dengan lidah kita kuat-kuat langit mulut. Jadi langit mulut ditekan kuat-kuat dengan lidah kita. Kemudian batin mencoba untuk menekan kotoran batin. Jadi batin menekan kotoran batin yang sedang muncul, sembari menekan langit-langit mulut dengan lidah kita secara kuat. Nanti bisa dicoba. Kalau lagi ngantuk kemudian ditekan mulutnya kuat-kuat. Loh itu bisa. Karena sebenarnya pada saat kita menggunakan fisik seperti itu, maka fokus kita itu terhadap fisik. Jadi kita yang tadinya pikiran itu dikuasai oleh kotoran batin, ketika fisik kita itu katakan membuat tegang di dalam mulut, maka secara alami, secara natural, batin kita itu kemudian terfokus kepada daerah mulut, di mana langit mulut itu ditekan. Kalau itu dilakukan dengan benar, kotoran batin pun juga bisa lenyap. Kalau tidak percaya nanti kalau pas ngantuk ya, biasanya kalau ngantuk cobalah ditekan kuat-kuat. Tapi jangan kemudian lidahnya digigit. Itu bisa digunakan untuk melenyapkan kotoran batin.
Nah, 5 hal ini oleh Sang Buddha dianjurkan. Dan dikatakan kalau 5 ini betul-betul dikuasai, seseorang akan menjadi terampil dalam mengatur pikirannya. Tidak mudah untuk terseret oleh kotoran batin yang muncul dengan kekuatan 5 hal ini. Maka yang pertama, mengganti objek dengan kusala dhamma atau dengan hal-hal yang baik. Yang kedua, melihat bahaya dari pikiran-pikiran yang buruk melalui berbagai macam perenungan. Yang ketiga adalah dengan tidak memperhatikan pikiran-pikiran yang buruk demikian. Yang keempat adalah dengan menenangkan pikiran-pikiran yang buruk dengan cara melihat itu sebagaimana adanya. Dan yang keempat adalah, yang kelima ya, adalah dengan menggunakan ya cara di mana langit-langit mulut ditekan kuat-kuat oleh lidah kita. Sembari batin menekan pikiran-pikiran yang buruk tadi. Dengan 5 cara ini bisa digunakan untuk mengatasi kotoran batin yang muncul. Artinya, kalau demikian halnya, kita telah melakukan daya upaya yang benar. Pandangannya benar, tentu saya yakin sekali para samanera sudah memiliki, sudah banyak belajar ajaran Buddha, banyak belajar berbagai macam sutta, khotbah-khotbah Sang Buddha. Itu semua adalah pandangan benar. Kalau dipahami dengan benar, itu semua adalah bagian dari pandangan benar. Perhatian, saya yakin sekali ketika bermeditasi seperti ini akan lebih memperhatikan diri sendiri. Sehingga ketika perhatian digunakan dan ada kondisi-kondisi batin yang muncul akan terdeteksi. Dan karena muncul, karena punya pandangan benar, maka tahu, oh ini tidak baik, ini baik, ini merugikan, ini bermanfaat. Tinggal sekarang adalah ada tidak kekuatan, upaya untuk melenyapkan yang buruk. Nah inilah yang juga penting di dalam meditasi atau pelatihan citta bawana, pengembangan batin. Nah kalau demikian dilakukan, ketika batin dengan cara demikian menjadi tenang, artinya Anda mengembangkan samatha. Kalau batin menjadi tenang. Kalau dengan cara demikian, batin menjadi semakin bijak, memahami anicca, dukkha, dan anatta, artinya Anda mengembangkan vipassana. Tetapi intinya adalah sekarang kita mempraktikkan citta bawana, dan dalam citta bawana di situ ada ketenangan, di situ ada kebijaksanaan. Di situ mengarahkan kepada samatha dan di situ pula mengarahkan kepada vipassana. Ini penting. Mengapa dari awal saya tidak membedakan mana samatha, mana vipassana, karena sesungguhnya samatha dan vipassana adalah bagian dari citta bawana, pengembangan batin, dan itulah meditasi. Ya, mungkin 1 pertanyaan, 2 dipersilakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Bante, yang di bagian awal kan Bante mengatakan pandangan benar dulu, mampu membedakan mana yang kotoran batin, mana yang bukan, bermanfaat tidak bermanfaat, baik tidak baik, dan seterusnya. Kemudian dengan juga memiliki sati yang benar, mampu mengenali itu pada saat itu muncul. Kemudian berdaya upaya yang benar supaya kotoran batinnya itu tergantikan menjadi pikiran-pikiran yang baik, batin jadi jernih. Nah kalau dilihat daya upaya benar yang 5 itu, berarti di sana selalu ada sati atau perhatian
pada waktu kita melakukan salah satu dari 5 daya upaya itu. Begitukah, Iya. Bante? Ya, jadi memang 3 hal dalam cita bawana tidak bisa dipisahkan. Artinya sati, vayama atau virya, dan juga pandangan benar tidak bisa dipisahkan. Artinya seseorang bisa berdaya upaya benar menggunakan 5 cara tadi, itu juga karena di sana ada sati. Dan di sana juga ada pandangan benar. Karena tanpa adanya pandangan benar, bagaimana dia bisa tahu bahwa ini adalah tidak bermanfaat. Dan karena tanpa adanya sati perhatian, bagaimana dia bisa mendeteksi bahwa itu adalah pada waktu itu muncul pikiran yang buruk. Maka dalam daya upaya benar ini pun juga pasti dan harus disertai dengan sati dan juga pandangan benar. Harus demikian. Ya. Yang banyak terjadi atau yang saya pribadi merasakan, kita terhanyut dengan kotoran batin yang muncul itu, Bante. Kita mengikuti itu, tiba-tiba muncul katakan perasaan marah atau benci karena gambaran seseorang yang kita tidak suka muncul. Lalu pikiran ini berkembang terhadap kebencian itu. Oh, dia ini memang seperti itu, memang saya nggak suka. Bisa jadi juga ada doa-doa semoga dia sakit dan seterusnya begitu kan. Nah, apakah kesimpulannya dari penjelasan Bante barusan, mungkin awalnya kita terjadi seperti itu, dengan berlatih kita memiliki kemampuan untuk menyadari itu sehingga tidak terhanyut dan bisa melakukan menghentikan itu, mengganti dengan yang lebih baik. Begitukah Bante? Iya, sangat benar. Karena memang 3 hal ini bukan sesuatu yang katakan hanya sekedar ada, tetapi harus dikembangkan. Artinya, perhatian juga mesti dikembangkan. Mesti dimunculkan secara sengaja, walaupun kita sudah punya perhatian. Tetapi untuk bisa berkembang harus sengaja dimunculkan dan dikembangkan. Daya upaya benar juga bukan sekadar itu memang sudah ada, tetapi memang harus diupayakan dan dikembangkan. Dan juga adalah sama didik pandangan benar, kebijaksanaan, itu juga mesti dikembangkan. Barangkali awalnya masih punya pemikiran yang salah. Misalnya ada kalanya kan seseorang dengan alasan hukum karma misalnya, oh ketika kita berpandangan tentang karma itu baik, itu benar. Tetapi kemudian ada sebuah pandangan yang kemudian ya semoga dia cepat-cepat mendapatkan buah karmanya. Itu adalah pandangan salah. Tetapi seiring dengan praktik dhamma itu sendiri, dengan apapun caranya, apakah dengan cara berdiskusi, dengan cara kita merenungkan, dengan cara kita mengalami sendiri, lama-kelamaan juga akan paham, oh ternyata dulu yang saya anggap sebagai kebenaran, itu tidak benar. Sekarang paham bahwasanya mengumpat demikian pun juga bagian dari pandangan yang salah. Bagian dari pikiran yang salah. Artinya kebijaksanaan di sini pun juga memang harus dikembangkan. Nah, jadi betul sekali bahwasanya seiring dengan meditasi, pemahaman demikian juga akan semakin berkembang, semakin dipahami dengan benar. Ya, begitu. Ya, silakan. 1 kali lagi. Terima kasih Bante atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan adalah cara keempat tadi, yaitu untuk dalam upaya melenyapkan kotoran batin, yaitu menenangkan batin. Apakah menenangkan batin ini sama dengan artinya sebuah penerimaan Bante? Dalam arti adalah ketika masalah itu terjadi atau ketika mata ini terpejam, timbul permasalahan hidup yang selama ini mungkin sedang dialami atau pernah terjadi. Atau bahkan ketika tidak sedang bermeditasi, misalkan sedang makan atau sedang mengerjakan sesuatu, masalah itu muncul Bante. Apakah ini sama dengan sebuah penerimaan diri atau berdamai dengan masalah atau istilahnya mungkin legowo Bante? Terima kasih. Ya, betul sekali. Hanya saja memang penerimaan di sini atau acceptance ya, atau legowo itu memang, tetapi itu harus muncul dari sebuah kebijaksanaan.
Karena ada kalanya seseorang menerima tetapi bukan karena kebijaksanaan. Legowo tetapi bukan karena kebijaksanaan. Tapi secara dhamma, kita memang harus menerima apapun yang memang sudah terjadi. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, ya kita terima. Tetapi menerima atas dasar sebuah kebijaksanaan. Sebagai contoh adalah kita misalnya dicela oleh orang lain. Seseorang yang bijak karena memahami bahwasanya hidup ini memang tidak bisa bebas dari celaan. Celaan adalah sesuatu yang wajar, bagian dari kehidupan, bagian dari 8 kondisi dunia. Nah, memahami secara bijak demikian, dia menerima. Artinya dia menerima, tidak komplain, tidak memunculkan kemarahan, tetapi atas dasar kebijaksanaan. Dengan penerimaan demikian, batinnya menjadi lebih tenang. Batinnya tidak kemudian komplain, tidak kemudian merespon dengan kemarahan. Tetapi apakah hal demikian juga artinya berhenti di sana? Ya kita pun juga harus bijaksana juga. Ada kondisi-kondisi di mana kita pun juga harus merespon. Tetapi meresponnya pun juga dengan respon yang tenang. Misalnya seperti apa yang disampaikan Sang Buddha, beliau mengatakan, ketika ada seseorang yang mencela saya, mencela ajaran saya, mencela sangga, jangan karena itu para siswa menjadi marah, tidak suka ataupun benci. Kenapa? Kemarahan, ketidaksukaan, kebencian adalah rintangan batin. Ketika batin dikuasai kemarahan, kebencian, maka seseorang tidak akan tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan batinnya menjadi gelisah. Tetapi seseorang harus apa? Jangan marah, hanya karena itu. Nah, jadi batinnya itu dianjurkan untuk tenang terlebih dahulu. Dan ketika batin sudah tenang, nanti ketika ada waktu yang tepat, bisa memberikan pemahaman kepada orang yang mencela bahwasanya itu tidak benar, itu tidak sesuai. Nah, tetapi di sini seseorang memberikan arahkan, memberikan katakan pelurusan itu dengan batin yang tenang, bukan dengan kemarahan. Jadi batin yang tenang itu masih dipertahankan. Nah, dalam hal ini juga meditasi juga sama. Penerimaan itu penting sekali. Oleh para guru meditasi itu seringkali disampaikan. Salah satu kualitas dari meditasi dalam pengembangan batin adalah acceptance. Menerima apapun keberadaan yang ada. Tetapi tentu atas dasar sebuah kebijaksanaan. Karena kalau tanpa ada kebijaksanaan, yaitu seperti orang yang apatis. Seperti orang yang tidak peduli, seperti orang yang pasifnya pasif tetapi karena kebodohan. Itu beda. Tetapi kita menerima atas dasar kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan bisa berbagai macam. Apakah karena hukum karma? Apakah karena memahami segala sesuatu memang tidak kekal adanya? Ataukah kemudian memahami bahwasanya memang tidak ada yang namanya inti, namanya self? Ada kalanya kan kita misalnya ini, salah satu contoh. Ada seseorang yang telah pernah merugikan kita. Nah, kemudian dalam bermeditasi ingatan itu muncul tentang bagaimana orang tersebut merugikan kita, mengucapkan kata-kata yang kasar dan sebagainya. Nah, muncul kemarahan. Nah, tetapi kemudian ada sebuah perenungan, sebenarnya siapa sih yang marah? Dan apa atau makhluk apa yang dimarahi sih? Padahal pada hakikatnya adalah tidak ada yang namanya diri. Tidak ada yang namanya self. Itu hanya sebuah persepsi semata. Hanya sebuah anggapan semata bahwa ada aku dan ada aku yang lain. Sedangkan sesungguhnya yang ada hanya sekedar proses dari pancakanda, 5 gugusan, 5 onggokan. Yang dianggap sebagai aku yang marah ini juga sudah berubah. Sudah berbeda dari yang dulu. Ketika ada sebuah kejadian membuat ketidaksenangan. Dan seseorang yang juga dianggap sebagai orang yang telah merugikan kita pun juga sesungguhnya hanya 5 onggokan yang sudah berubah.
Tidak ditemukan sesuatu yang dikatakan sebagai entitas, sebagai self, sebagai diri, sebagai aku yang lain, tidak ada. Nah, merenungkan demikian memunculkan sebuah penerimaan, memunculkan sebuah acceptance. Jadi tidak kemudian merespon dengan kemarahan, tetapi ya sudahlah, itu hanya sekedar 5 gugusan yang sudah berubah dan selalu berubah. Lantas, apa yang mesti dimarahi? Dan mengapa harus marah? Dan apa yang mesti dimarahi? Toh semuanya hanya 5 unggukan, 5 gugusan. Nah, penerimaan demikian muncul sehingga batin menjadi tenang, menjadi santana, menjadi tenang, tetapi muncul karena kebijaksanaan. Nah, jadi betul sekali. Jadi sikap penerimaan, sikap berdamai, sikap legowo itu memang harus muncul dalam bermeditasi, tetapi sekali lagi tetap itu atas dasar kebijaksanaan. Yaitu yang nanti membedakan dengan barangkali orang bersikap legowo tetapi bukan atas dasar kebijaksanaan. Seperti orang kalau kita di Jawa kadang-kadang mengatakan begini, ya sudah yang sabar, tapi lama-kelamaan sabar itu ada batasnya, kan begitu. Karena apa ya, kesabaran yang dimunculkan itu bukan atas dasar kebijaksanaan. Tetapi kalau seseorang bersabar atas dasar kebijaksanaan, sabar itu tanpa ada batas. Tetapi kalau tidak ada kebijaksanaan, ya memang betul, sabar itu ada batasnya. Nah itu berbeda. Ya saya kira demikian ya. Ya baik. Ya karena waktunya juga sudah tepat jam 10, kita akhiri dan kita lanjutkan dengan duduk bermeditasi.